Setelah banyak membahas mengenai penelusuran sejarah yang dilakukan oleh peneliti ataupun sejarawan, kali ini kita akan membahas penyebaran agama Islam dari sudut pandang Majelis Ulama Indonesia Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangka Belitung memiliki sejarah panjang tentang jejak Islam. Sekitar abad 10, Islam diperkirakan sudah masuk ke Pulau Bangka. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, mengenal, menjaga, hingga melestarikan sejarah dan budaya Islam di Bangka Belitung adalah sebuah keharusan. Mari, di bulan yang penuh berkah ini, kita sama-sama lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak melupakan sejarah. Saya, Harwendro Adityo Dewanto, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mencintai dan melestarikan sejarah budaya Islam di Bangka Belitung. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua MUI Bangka Belitung Zayadi mengatakan meski beberapa literasi telah merangkum bukti-bukti arkeologi yang ditemukan, meski dari adanya peninggalan sejarah itu bisa menjadi penanda sudah masuknya Islam pada zaman itu. Tetapi untuk membuktikan kapan pertama kali Islam masuk ke Pulau Bangka masih sulit dipastikan. Kalau kita mengkaji beberapa literasi yang terkait dengan masuknya Islam dan berkembangnya Islamisasi di Bangka Belitung adalah dari bukti-bukti arkeologi memang terdapat beberapa bukti ya, seperti yang tadi disebutkan di dalam sejarah, itu beberapa bukti arkeologi itu menunjukkan bahwa pada masa itu telah ada Islam berkembang di Pulau Bangka ya. Tetapi itu semua dalam literasi-literasi yang dikemukakan dari hasil penelitian pada awalnya memang agak susah kita menemukan sebenarnya kapan Islam itu masuk dan berkembang di Bangka Belitung ya, dari literasi-literasi itu. Nah, kemudian kita hanya melihat dari beberapa tradisi lisan, misalnya pada abad pertengahan abad ke-17 adalah ini paling banyak dilakukan oleh peneliti terkait dengan masuknya kerajaan Johor pada pertengahan abad ke-17 itu yang berpusat di Bangka Kota itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan Islam Minangkabau yaitu Pagaruyung, nah, itu juga berpusat di Kota Waringin. Nah, beberapa literasi ini yang menunjukkan banyak metode sebenarnya atau banyak jalur masuknya Islam di Bangka Belitung ya. Kemudian dari itu kemudian pada Kesultanan Banten berikutnya, kemudian ada Kesultanan Palembang yang berikutnya, kemudian sampailah kepada penyebaran Islam dari Banjar yang dilakukan oleh Muhammad Apib, kemudian diteruskan oleh muridnya Syekh Abdurrahman Siddiq. Nah, itu. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat dari perkembangan Islam di Bangka Belitung, memang kalau di daerah Mendo Barat itu misalnya penyebaran Islam juga itu dari metode atau dari jalur ulama-ulama yang dulu belajar di Mekah dengan memakan waktu yang begitu lama, yang kita sebut dengan ulama naun di Mekah itu ya. Ulama naun di Mekah ini juga menjadi satu jalur tersendiri dalam penyebaran agama Islam di Pulau Bangka. Nah, mereka ini setelah lama di Mekah, kemudian mereka belajar di Mekah dan mereka mengajar tentang agama-agama Islam di Pulau Bangka. Nah, terutama di daerah Mendo Barat misalnya, kita banyak mengenal ulama-ulama yang dulu di Mendo Barat itu yang dulu naun di Mekah dan mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya. Nah, kemudian para murid-murid ini membentuk sekolah-sekolah, itu misalnya sekolah Madrasah Diniyah itu di Desa Kemuja, Diniyah Khairiyah itu adalah
awal atau cikal bakalnya atau inspirasi terbentuknya pesantren Al-Islam Pemuda. Sebenarnya itu adalah turun-menurun dari belajar agama dari ulama-ulama yang naung di Mekah. Jadi kalau kita melihat masuknya Islam di Pulau Bangka, memang banyak literasi yang menyebut itu. Ada yang menyebutnya bahkan abad ke-19, abad ke-9 sudah ada, tetapi belum berkembang dan belum begitu kehilangan jejaknya secara arkeologi untuk melihat bahwa bagaimana sebenarnya masuknya Islam di Pulau Bangka. Kemudian kan oleh metode Johor, kemudian Kesultanan Palembang, Banten, kemudian Palembang, dan diteruskan oleh ulama-ulama Banjar seperti itu. Jadi literasi-literasi itu sebenarnya itu yang mengungkapkan tentang awal perkembangan Islam di Bangka Belitung, seperti itu. Akan tetapi menurutnya, jika melihat perkembangan Islam di Bangka Belitung saat ini, pengaruh besarnya tidak bisa lepas dari jalur penyebaran melalui banyaknya ulama asal Mendo Barat yang belajar di Mekah, karena setelah mereka kembali ke asalnya terus melakukan dakwah agama. Sorry,